Maafkan aku yang dulu yang salah dirimu. Namun sekarang aku tahu manusia sepertiku tidak akan pernah layak bersamamu. Anjing, tapi sekarang masih apa sih? Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke tutorialnya seperti video yang ada di depan tadi. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut kalian, kemudian pilih yang tambah proyek baru. Pilih video, masukin mantan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, lalu pilih yang irama. Nah, di sini kalian tinggal lurusin aja garis yang warna putih ini. Yang ini dengan titik kuning yang ada di atas. Kalau udah lurus, kalian bisa klik yang tambahkan irama. Kalau udah, klik checklist. Oke, lanjut. Klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan 3 foto, lalu klik tambah. Nah, untuk mentahan video bit dan akhirannya kalian hapus aja. Untuk foto yang pertama, kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang pertama. Untuk foto yang kedua, kalian panjangin aja durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Sampai di titik bit yang ke-11 ya. Nah, untuk foto yang ketiga ini kalian panjangin sampai di titik bit yang terakhir. Kemudian ketiga foto ini kalian perbesar aja sedikit melebihi layar. Oke, kalau udah kalian bisa kembali lagi ke awalan, pilih overlay. Pilih video, masukin mentan video awal bulatnya, lalu klik tambah. Perbesar, paskan ke layar, klik campuran, pilih yang pergelap, kemudian checklist. Oke, kalau udah, sekarang kita ke foto yang kedua. Lebarin aja dulu biar gampang. Di titik bit yang pertama tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang kedua tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang keempat tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang kelima tambahkan keyframe, fotonya perbesar lagi sedikit. Di titik bit yang keenam tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ketujuh tambahkan keyframe, fotonya perkecil sedikit. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe, fotonya perkecil lagi sedikit. Lanjut di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe, fotonya perkecil sedikit. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe, fotonya perkecil sedikit. Di titik bit yang ke-11 tambahkan keyframe, fotonya perkecil sedikit. Kemudian kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang pertama ini. Di titik bit yang terakhir tambahkan keyframe dan di awalan juga tambahkan keyframe. Kemudian untuk foto yang pertama ini kalian lebarin aja. Kalian perhatikan angka yang ada di atasnya. Kalian lurusin garis putihnya di bawah tulisan angka 12F. Di sebelah kirinya ada titik kecil, tambahkan keyframe. Nah, kalau udah, di antara keyframe-nya, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat. Kalian perhatikan zoomnya ya. Oke, kalau udah, di sebelah kirinya tambahkan keyframe, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Di sebelah kanannya tambahkan keyframe, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Kalau udah, ketiga keyframe yang ada di tengah ini, di samping kirinya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di kanan hapus, lalu tambah lagi yang di kiri hapus. Kalian terapkan ke 3 keyframe yang ada di tengah ini ya guys. Kalau udah, ke 3 keyframe yang ada di tengah ini
samping kanan dan kirinya tambahkan 1 keyframe. Yang di tengah hapus. Kalian terapkan ke 3 keyframe yang ada di tengah ini. Samping kiri dan kanannya tambahkan 1 keyframe, yang di tengah hapus. Oke, kalau udah langsung aja ke foto yang kedua. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua caranya sama. Di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat. Untuk ke zoomannya harus sama ya. Usahakan jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kalau udah, di samping kirinya tambahkan keyframe, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Di kanannya tambahkan 1 keyframe, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Kemudian ketiga keyframe ini, samping kirinya tambahkan 1 keyframe, yang di kanan hapus, lalu tambah lagi yang di kiri hapus. Kalian terapkan aja ke 3 keyframe yang ada di tengah ini tadi ya guys. Kemudian ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri dan kanannya tambahkan 1 keyframe, yang di tengah hapus. Oke, kalau udah, kalian bisa lakukan cara yang sama di antara titik bit yang ke-5 dan 6, 6 dan 7, dan di titik bit yang ke-10, 11. Kalian tinggal ulangin aja cara yang seperti tadi. Kalian lakukan cara yang sama seperti tadi di titik bit yang ke-5, 6 dan 6, 7. Dan ini aku percepat biar durasi videonya nggak terlalu lama. Oke, kalau udah, di antara titik bit yang ke-10 dan ke-11 caranya juga sama. Kalian tinggal, oh ya, ini foto yang ketiga kalian hapus aja. Oke, aku ulangin sekali lagi. Di antara titik bit yang ke-10 dan ke-11, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat. Di samping kirinya tambahkan keyframe, fotonya turunkan ke bawah, geser ke kanan. Di kanannya tambahkan keyframe, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah ketiga keyframe yang ada di tengah ini, di sebelah kirinya tambahkan 1 keyframe, yang kanan hapus, lalu tambah lagi yang di kiri hapus. Oke, kalau udah, ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri dan kanannya tambahkan 1 keyframe, yang di tengah hapus. Kalian terapkan ke 3 keyframe yang ada di tengah ya guys. Nah, kalau udah, sekarang kita kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Kita bikin JJ tipisnya di antara titik bit yang kedua dan titik bit yang ketiga. Kalian arahin garis putihnya ini di sebelah kirinya titik bit yang ketiga. Tambahkan keyframe, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Kemudian kalian geser garis putihnya ini di sebelah kanannya titik bit yang kedua, tambahkan keyframe. Kembali lagi ke keyframe yang di kanan, fotonya naikkan ke atas sampai ke tengah-tengah. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe tetap. Kembali lagi ke keyframe yang di kanan, fotonya naikkan ke atas. Di sebelah kanannya tambahkan keyframe, yang di kiri hapus, lalu tambah lagi yang di kanan hapus. Nah, kalian tinggal lakukan cara yang sama di titik bit yang selanjutnya, kecuali yang udah kita edit segnya di awal tadi ya guys. Kalian lakukan sampai akhir foto yang kedua, yang di tengah-tengahnya masih kosong, dan ini aku percepat. Oke, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua ini. Kita mulai dari titik bit yang kedua. Nah, setelah titik bit yang kedua ini, di keyframe yang selanjutnya, yang ini, di sebelah kirinya tambahkan 1 keyframe, yang di kanan hapus, lalu tambah lagi yang di kiri hapus. Yang ini juga sama, kirinya tambahkan 1 keyframe, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Kalian terapkan aja ke semua keyframe sampai akhir foto yang ketiga, kecuali yang di titik bit yang ke 5, 6, 6, 7 sama 10, 11 ya guys.
Dan ini aku percepat lagi biar durasi videonya nggak terlalu lama. Nah kalau udah semua nanti hasilnya bakalan kayak gini. Kemudian klik foto yang kedua, lalu kalian cari yang namanya menu salin. Nah untuk salinannya ini kalian klik, kemudian kalian cari yang menu ganti, kalian ganti dengan foto yang berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita ke titik bit yang pertama. Klik kembali dulu, kemudian pilih efek video, pilih yang di bagian pembukaan dan penutupan, kemudian kalian cari yang namanya efek kabur miring, kemudian checklist. Untuk durasinya kalian perkecil aja sampai paling kecil. Penempatannya kalian taruh di depannya titik bit yang pertama, kemudian yang di belakang kalian panjangin efeknya, nah kira-kira segini. Klik sesuaikan, kabur atur jadi 15, kemudian checklist. Salin efek kabur miringnya taruh di bawahnya, lalu klik yang namanya menu ganti, kalian ganti yang di bagian next club, kemudian kalian ganti dengan yang namanya efek guncang. Checklist, klik sesuaikan, kecepatannya atur jadi 5, intensitasnya 10, kemudian checklist. Kemudian kalian bisa pergi ke titik bit yang ke-7 di foto yang kedua ini, tambahkan efek video, pilih yang di bagian lens, pilih yang cermin, lalu checklist, durasinya sampai di titik bit yang ke-8, lalu salin efek cerminnya taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10, salin lagi efek cerminnya taruh di bawah foto yang ketiga. Untuk penempatannya sama di titik bit yang ke-7, 8 dan 9, 10. Oke, kalau udah, kembali lagi ke foto yang kedua yang di bawahnya efek cermin ini. Pilih efek video, pilih yang di bagian next club, kemudian pilih yang namanya efek khayalan 2, kemudian checklist. Durasinya kalian samain aja dengan efek cermin yang ada di atas. Oke, kalau udah, salin efek khayalan 2 ini taruh di bawah foto yang ketiga, di bawahnya efek cermin. Oke, untuk hasilnya nanti bakalan kayak gini ya. Lanjut ke titik bit yang ke-5 di foto yang kedua, tambahkan efek video, pilih yang di bagian pembukaan dan penutupan, pilih yang zoom berlian, kemudian checklist. Durasinya sampai di titik bit yang ke-6, kalian ke atasin aja biar rapi, kemudian klik sesuaikan ukuran 100, intensitas dan kecepatan 80, horizontal 75, kemudian checklist. Salin efek zoom berliannya taruh di atasnya, durasinya sampai di titik bit yang ke-7, lalu klik sesuaikan, horizontalnya turunin jadi 35, kemudian checklist. Oke, hasilnya kita lihat dulu. Nah kalau udah, kalian salin efek zoom berlian yang pertama, taruh di bawahnya foto yang ketiga di titik bit yang ke-5, durasinya sampai di titik bit yang ke-6, lalu salin lagi, taruh di titik bit yang ke-6, durasinya sampai di titik bit yang ke-7, klik sesuaikan, horizontalnya turunin jadi 35, kemudian checklist. Oke, kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian lens, pilih yang vignette,
kemudian checklist. Kalian ke bawahin dulu efek vignette-nya, lalu durasinya panjangin sampai akhir foto. Pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Kembali lagi ke awalan, klik kembali dulu, pilih filter, pilih yang hitam putih, kemudian pilih yang pudar, opasitasnya turunin jadi 30, kemudian checklist. Kalian panjangin efek pudarnya ini sampai akhir foto yang ketiga. Kemudian klik tanda tambah yang ada di samping, pilih video, masukin tahan video penutupnya, lalu klik tambah. Kalian perbesar aja, paskan ke layar, durasinya sampai di akhir sound. Oke, ini videonya udah jadi. Kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas, lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan apabila dari cara aku ngejelasinnya tadi ada yang salah, aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.